Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 kita, yaitu geometri transformasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas komposisi transformasi. Cakupan materi yang akan kita bahas pada hari ini, tentunya kita akan membahas pengertian dari komposisi transformasi secara umum, kemudian kita akan membahas definisi komposisi transformasi secara matematis, kemudian kita akan membahas teorema berikut pembuktiannya, dan tentunya kita akan membahas contoh dari komposisi transformasi. Oke, langsung saja untuk yang pertama, kita masuk di pengertian dari komposisi transformasi. Apa itu komposisi transformasi? Komposisi transformasi merupakan transformasi yang diselesaikan 2 kali atau lebih secara berurutan. Jadi, komposisi transformasi adalah menggabungkan beberapa transformasi sehingga dapat menghasilkan bentuk transformasi yang lebih kompleks atau biasa disebut gabungan transformasi. Nah, jika di pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita hanya membahas transformasi tunggal, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas gabungan dari beberapa transformasi. Nah, untuk definisi dari komposisi transformasi, andaikan diberikan dua transformasi, T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi T1 bundaran T2 ditetapkan sebagai T1 bundaran T2P sama dengan T1 dikalikan dengan T2P, di mana P-nya elemen di bidang Euclid. Nah, dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa kita harus menyelesaikan transformasi yang paling dekat dengan titik. Berarti kita selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. Berarti kita selesaikan transformasi terhadap titik P ya untuk T2-nya dulu. Setelah selesai kita lanjutkan transformasi ke T1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di teorema yang pertama. Apabila diberikan dua transformasi, T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi. Ini berarti kita harus membuktikan bahwa transformasi ini merupakan fungsi yang surjektif dan juga injektif. Nah, untuk yang pertama kita akan membuktikan bahwa T1 komposisi T2 itu surjektif. Nah, sebelum kita membuktikan apakah dia surjektif, kita akan membuktikan terlebih dahulu bahwa T1 komposisi T2 berada di bidang Euclid. Nah, sekarang kita definisikan T2 suatu transformasi. Maka, T2 merupakan fungsi dari V ke Pi. Kenapa T2 dulu? Karena ketika T1 komposisi T2, maka kita selesaikan T2-nya dulu. Berarti, transformasi pertamanya adalah T2. Nah, sekarang kita ambil sembarang X elemen V. T2 suatu transformasi, berarti ada Y elemen V, sehingga T2X sama dengan Y. Nah, berarti ini untuk transformasi yang pertama, X-nya sebagai prapeta, Y-nya sebagai peta. Kemudian kita lanjutkan ke transformasi yang T1. Jika T1 suatu transformasi, berarti ada Z elemen V, sehingga T1Y sama dengan Z. Nah, berarti Y-nya berubah jadi ya prapeta, kemudian Z-nya adalah petanya. Maka diperoleh keadaan Z sama dengan T1Y, di mana Y-nya adalah T2X, sehingga T1 dikalikan dengan T2X dapat kita tuliskan sebagai T1 komposisi T2X. Untuk setiap X elemen V, nilai dari T1 komposisi T2X adalah Z elemen V. Akibatnya apa? Transformasi ini dikatakan sebagai fungsi dari bidang Euclid. Nah, setelah kita membuktikan bahwa T1 komposisi T2 ternyata berada di bidang Euclid, kita akan membuktikan bahwa T1 komposisi T2 adalah surjektif. Artinya ketika surjektif, kita harus membuktikan bayangannya itu semuanya punya prapeta. Gitu ya, berarti kita buktikan dari belakang, dari Z-nya dulu. Maka kita ambil sembarang Z, elemen V berarti ada Y elemen V sehingga Z-nya sama dengan T1Y. Berarti Z-nya ini bayangannya sebagai peta, Y-nya sebagai prapeta. Nah, akibatnya untuk Y elemen V berakibat ada X elemen V sehingga Y sama dengan T2X. Nah, jadi
untuk sembarang Z elemen V, ada X elemen V. Maka diperoleh keadaan apa? Z sama dengan T1Y sama dengan T1 dikalikan dengan T2X, atau dapat dituliskan dengan T1 komposisi T2X. Maka dari sini, setiap unsur V mempunyai prapeta oleh T1 komposisi T2. Akibatnya, T1 komposisi T2 suatu fungsi yang surjektif. Nah, ini ada gambar. Ini mewakili penjelasan kita bahwa ketika ada X, Y, Z, di mana X ini, Y, dan Z ini mewakili suatu transformasi. Nah, kita akan menyelesaikan satu persatu secara berurutan. Berarti kita transformasikan dulu X dan Y oleh T2. Setelah selesai, baru hasilnya Y-nya kita transformasikan ke Z oleh T1. Seperti itu. Nah, ini untuk bukti yang surjektif. Terbukti surjektif. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa T1 bundaran T2 atau T1 komposisi dari T2 itu injektif. Sekarang kita ambil X, Y elemen V. Sehingga T1 komposisi T2X sama dengan T1 komposisi T2Y. T1 dikalikan dengan T2X sama dengan T1 dikali T2Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa T2X sama dengan T2Y. Maka X sama dengan Y. Untuk sembarang X, Y elemen V, jika T1 komposisi T2X sama dengan T1 komposisi T2Y, berakibat X sama dengan Y, maka T1 komposisi T2 itu injektif. Nah, Miss, biasanya kalau injektif itu kan kita fokus ke himpunan A ya, Miss. Himpunannya itu harus semua terpasangkan dan pasangannya berbeda. Harusnya kan X tidak sama dengan Y. Nah, itu jadi pertanyaan ya. Nah, kenapa ini kok sama dengan dan terbukti injektif? Nah, X dan Y ini mewakili sepasang himpunan, bukan mewakili anggota dari himpunan. Jadi, X ini mewakili suatu transformasi, dan Y ini mewakili suatu transformasi. Jadi, ketika suatu transformasi ditransformasikan dengan transformasi, maka tentunya akan menghasilkan suatu transformasi. Maka X sama dengan Y. Gitu ya. Kenapa dia X sama dengan Y? Itu injektif karena dia mewakili suatu yang transformasi. Nah, kalau transformasi itu kan berarti di dalam itunya ada prosesnya yang lain, misalnya suatu refleksi yang terbukti transformasi. Nah, gitu ya. Jadi X sama dengan Y. Karena T1 komposisi T2 itu fungsi dari V ke V, dan T1 komposisi T2 itu fungsi yang bijektif, maka T1 bundaran T2 adalah suatu transformasi. Oke, terbukti. Sekarang kita masuk di teorema yang kedua. Komposisi transformasi bersifat asosiasi. Apa itu asosiasi? Yuk kita buktiin. Sekarang kita ambil sembarang transformasi. Ada 3 transformasinya, T1, T2, T3. Kita misalkan ada sebuah titik di elemen Euclid ya. Nah, yang dimaksud komposisi yang bersifat asosiasi itu seperti apa gitu kan. Nah, kita lihat T1 komposisi T2 dikomposisikan dengan T3A sama dengan T1 komposisi T2, kemudian T3A, sama dengan T1, T2, T3A, sama dengan T1 dikalikan dengan T2 komposisi T3A, sama dengan T1 komposisi dikalikan dengan T2 komposisi T3A, untuk setiap A elemen di bidang Euclid. Nah, jadi apa? Jadi ternyata hasilnya ketika kita transformasikan, kita kalikan dulu, kita selesaikan T1 komposisi T2, kita selesaikan. Kemudian hasilnya kita komposisikan dengan T3, itu menghasilkan hasil yang sama jika T1-nya kita abaikan terlebih dahulu, kemudian kita selesaikan terlebih dahulu T2 komposisi T3. Setelah selesai T2 komposisi T3-nya, kemudian T1 kita komposisikan dengan hasil T2 komposisi T3. Nah, itu akan menghasilkan hasil yang sama gitu. Jadi terbukti bahwa komposisi transformasi bersifat asosiasi. Sekarang kita masuk di contoh komposisi transformasi. Nah, sebenarnya contoh komposisi transformasi ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan kelima. Hanya di pertemuan kelima kita menggunakan angka.
Jadi kalau pertemuan kelima itu kita bahas refleksi ya. Kita melakukan pencerminan di contoh itu ada sebanyak 2 kali, kemudian Miss memberikan latihan dan pencerminannya sampai ke 3 kali. Namun itu berbentuk angka. Nah, pada kali ini di pertemuan ini sama dia pencerminan juga, salah satu bentuk komposisi transformasi dalam bentuk pencerminan, namun dia berbentuk simbol. Nah, kita bahas sekarang. Diketahui 2 buah transformasi, yaitu ini dalam bentuk pencerminan, berarti M itu mirror ya, berarti pencerminan terhadap garis T dan pencerminan terhadap garis S, di mana garis S-nya sebagai sumbu X dan garis T-nya sebagai sumbu Y. Jika P adalah X, Y adalah suatu titik pada bidang, tentukan apakah MT MSP sama dengan MS MTP. Nah, dan jika diketahui SP sama dengan X, Y per 2, maka apakah MT SP sama dengan S MTP? Nah, dari soal ini sebenarnya kita sudah dapat mengidentifikasi apa yang ditanyakan, namun lebih dikembangkan lagi di nomor 3 dan 4. Nah, sebenarnya apakah, ini kan pertanyaan pertama ya, apakah MT MSP sama dengan MS MTP? Ini kan pertanyaan yang ini ya. Kemudian yang kedua, apakah MTSP sama dengan SMTP? Ini pertanyaan yang ini kan. Kemudian kita jabarkan di pertanyaan ketiga, apakah MSMTSP sama dengan SMSMTP? Dan yang keempat, apakah SP itu isometri? Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Yang perlu kalian ingat, supaya nanti Miss nggak balik-balik ke soalnya, S itu mewakili sumbu X, T itu mewakili sumbu Y. Titik P itu X, Y, dan SP itu X, Y per 2. Itu yang diingat ya. Oke, untuk pembahasan nomor 1, katanya pertanyaannya apakah MT MSP sama dengan MS MTP? Berarti kalau dari soal ini, kita harus membuktikan apakah nilainya sama. Nah, MT MSP sama dengan MS MTP. Maka jika kita tuliskan dalam sebuah komposisi ya, berarti ini MT komposisi MSP sama dengan MS komposisi MTP. Maka sama dengan MT dikalikan dengan MSP sama dengan MS dikalikan dengan MTP. Nah, untuk yang pertama ini, berarti kita akan menyelesaikan pencerminan atau transformasi yang paling dekat dengan titik. Berarti nanti kita selesaikan MSP, setelah selesai barusan terhadap MT. Nah, karena tadi nilai S itu adalah sumbu X dan nilai T adalah sumbu Y ya, katanya garis T itu adalah sumbu Y, maka kita ingat lagi ada sebuah rumus atau definisi yang mengatakan bahwa ketika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menjadi X, min Y. Kemudian ketika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menjadi min X, Y. Nah, ini adalah jenis-jenis dari refleksi. Bisa kalian buka rumus-rumus ini di pertemuan 5 kemarin. Oke, untuk yang pertama, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan ini. MT MSP. Nah, untuk yang pertama berarti kita mentransformasikan untuk pencerminan terhadap garis S di titik P. Nah, kita tahu bahwa titik P tadi adalah X, Y. Kita cerminkan terhadap garis S, di mana garis S itu sama dengan sumbu X. Sehingga bayangannya akan menjadi X, min Y. Nah, setelah selesai dapat X, min Y, katanya kita harus mentransformasikan lagi dengan pencerminan terhadap garis T, di mana garis T ini sama dengan sumbu Y. Berarti kalau sumbu Y itu kan X, Y ya, di rumusnya akan menjadi min X, Y. Berarti ketika dicerminkan terhadap sumbu Y yang negatif adalah X-nya. Berarti ketika X, min Y, di sini akan menjadi min X, min Y. Oke, itu untuk yang pertama. Sekarang untuk yang kedua, MS MTP. Berarti di sini kita akan menyelesaikan pencerminan terhadap garis T di titik P. Berarti titiknya adalah X, Y. Kita cerminkan terhadap garis T, di mana garis T adalah sumbu Y, X, Y, maka akan menjadi min X, Y. Hasil dari min X, Y ini kemudian kita cerminkan lagi terhadap sumbu
X atau pada garis S. Maka pencerminannya akan menjadi min X, Y akan menjadi min X, min Y. Nah, maka terbukti bahwa min X, min Y itu sama dengan min S, min Y. Sehingga terbukti MT, MSP sama dengan MS, MTP. Itu untuk nomor yang pertama. Nah, untuk nomor yang kedua, kata soalnya, apakah MTSP sama dengan SMTP? Nah, sama berarti kita selesaikan satu persatu. Untuk MTSP berarti kita transformasikan SP ya terhadap ini ya pencerminannya MT gitu kan. Nah, karena SP-nya ini telah diketahui titiknya X, Y per 2, berarti kita langsung mencerminkannya terhadap garis T, di mana garis T-nya adalah sumbu Y. Berarti ketika X, Y per 2, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang negatif, berarti pencerminannya atau bayangannya akan menjadi min X, Y per 2. Nah, itu untuk yang pertama. Sekarang untuk yang kedua, SMTP, berarti yang pertama kita akan mencerminkan terhadap garis T ya di titik P, di mana titik P-nya adalah X, Y. Kita cerminkan terhadap garis T atau sama dengan sumbu Y akan menghasilkan min X, Y. Nah, hasil min X, Y ini kemudian kita cerminkan lagi, kita transformasikan lagi terhadap S, di mana S ini kan bukan sumbu. S juga bukan garis, tapi dia titik, sehingga langsung kita ubah aja min X, Y menjadi min S, Y per 2. Nah, itu ya langsung kita ubah. Jika misalnya kalau SP-nya itu X, Y per 3, berarti kalau kita cerminkan menjadi min X, Y per 3. Berarti ini hanya perubahan ya, perubahan dari sebuah pencerminan gitu. Maka MTSP sama dengan SMTP sama dengan min X, Y per 2 sama dengan min X, Y per 2. Maka terbukti MTSP sama dengan SMTP. Nah, itu untuk nomor yang kedua. Sekarang untuk jawaban nomor yang ketiga, pertanyaannya apakah MS MTSP sama dengan SMS MTP? Nah, ini ketika kita bentuk sebuah komposisi, maka akan menjadi MS komposisi MT komposisi SP. Sama dengan S komposisi MS komposisi MTP gitu. Nah, untuk yang pertama, MS komposisi MT komposisi SP, berarti kita menyelesaikan dari yang paling dekat dengan titik ya, karena SP sini sudah diketahui bahwa titiknya X, Y per 2, maka kita langsung mencerminkannya terhadap garis T atau sumbu Y ya. Berarti kalau X, Y per 2 kita transformasikan atau kita refleksikan terhadap sumbu Y, berarti yang negatif adalah X-nya, berarti akan menjadi min X, Y per 2. Kemudian hasil ini akan kita transformasikan kembali terhadap garis S atau sumbu X. Maka ketika sumbu X yang negatif itu Y-nya, berarti min X, Y per 2 akan menjadi min S, min Y per 2. Nah, itu untuk yang pertama. Sekarang untuk yang kedua, S komposisi MS komposisi MTP. Berarti kita mentransformasikan yang paling dekat dengan titik. Berarti kita mentransformasikan titik P terhadap garis T. Nah, berarti titik P-nya kan X, Y. Kita transformasikan terhadap garis T atau sama dengan sumbu Y. Berarti kalau sumbu Y itu X-nya yang negatif. Berarti X, Y akan menjadi min S, Y. Kemudian hasil ini kita transformasikan lagi terhadap garis S atau sumbu X, maka akan menghasilkan min X, min Y. Kemudian hasil ini kita transformasikan lagi terhadap S, di mana S-nya itu bukan sebuah sumbu, bukan sebuah garis, maka langsung kita ubah. Dari min X, min Y akan menjadi min X, min Y per 2. Begitu. Nah, terbukti ternyata min X, min Y per 2 sama dengan min X, min Y per 2. Sehingga terbukti bahwa MS MTSP sama dengan SMS MTP. Nah, terbukti. Oke, lanjut untuk nomor yang terakhir, yaitu nomor 4. Pertanyaannya katanya, apakah SP itu isometrik? Katanya gitu kan. Nah, sekarang
Ada banyak jenis dari refleksi, sudah kita pelajari di pertemuan kelima kemarin. Jadi, jenis refleksi itu ada refleksi terhadap sumbu X, ada refleksi terhadap sumbu Y, terhadap titik pusat, terhadap garis Y sama dengan X, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah SP merupakan isometri menggunakan pencerminan terhadap titik pusat atau 0,0 yang didefinisikan A, X, Y. Ketika kita punya A di titik X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka bayangannya akan menjadi min X, min Y. Nah, berdasarkan definisi ini, kita akan menguraikan domainnya. Nah, domainnya ini titiknya diketahui A-nya X, Y, B-nya X, Y per 2. Nah, yang ini sebenarnya titik P, dan ini titik SP. Titik P-nya supaya lebih mudah Miss ubah jadi A. Titik SP supaya lebih mudah Miss ubah jadi B. Gitu ya. Jadi ini ada di dalam soal. Kenapa dia X, Y per 2? Kenapa A-nya X, Y? Karena ada di dalam soal. Sesuai dengan soal ya. A-nya itu berarti A aksennya min X, min Y berdasarkan definisi. Kalau B-nya ketika X, Y per 2 akan menjadi min X, min Y per 2 berdasarkan definisi ya. Nah, karena kita ingin membuktikan apakah dia isometri, maka kita harus membuktikan syarat dari isometri, di mana syarat isometri itu panjang benda itu sama dengan panjang bayangannya. Berarti kita akan membuktikan panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen. Nah, rumusnya akar dari XB min XA dikuadratkan ditambah YB min YA dikuadratkan sama dengan akar dari XB aksen min XA aksen dikuadratkan ditambah YB aksen min YA aksen dikuadratkan. Nah, rumus ini bisa kalian lihat di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan 2 ya. Nah, kita uraikan ya. Sekarang, akar dari XB, berarti XB itu X ya. X dikurangi dengan XA. X berarti X dikurangi X dikuadratkan. Ditambah YB. YB itu berarti Y per 2. Min YA dikurangi Y dikuadratkan. Sama dengan akar dari XB aksen. XB aksen itu min X. Min XA berarti min X. Berarti min X dikuadratkan. Ditambah YB aksennya min Y per 2 min Y aksen. Berarti min Y, berarti plus ya, jadi min Y per 2 min Y dikuadratkan. Maka ketika dioperasikan akan menjadi akar min setengah Y kuadrat sama dengan akar setengah Y kuadrat. Sehingga akar dari seperempat Y kuadrat sama dengan akar dari seperempat Y kuadrat. Menghasilkan setengah Y sama dengan setengah Y. Karena AB sama dengan A aksen B aksen, maka terbukti bahwa SP adalah suatu isometri. Alhamdulillah selesai untuk perkuliahan kita, untuk materi kita. Di sini ada latihan sedikit buat kalian. Silakan kalian buktikan dengan menggunakan kurva kebenaran dari hasil komposisi transformasi, hasil akhir pencerminan nomor 1, 2, dan 3 dari contoh. Jadi ada nomor 1 sampai 4, kalian hanya membuktikan nomor 1 sampai 3 menggunakan kurva, gitu ya. Oke, selesai kuliahan kita pada hari ini. Semoga perkuliahan pada kali ini mudah untuk dipahami. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.